Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pagi ini topiknya adalah kesehatan lingkungan kerja industri. Sudah terlihat? Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Nah, kesehatan lingkungan kerja industri adalah derajat kesehatan komponen-komponen lingkungan yang ada di sekitar area kerja, antara lain kesehatan udara, kesehatan air yang ada di sekitar industri, termasuk ketersediaan jumlah air bersih untuk keperluan karyawan. Kemudian tanah, kualitas tanah artinya adalah berapa jumlah sampah, bagaimana pengelolaan sampah, apakah dibiarkan begitu saja di atas tanah atau ditempatkan pada tempatnya. Nah, ini adalah termasuk kualitas tanah, karena sampah dan limbah itu akan mempengaruhi kualitas tanah, di mana tanah itu adalah tempat tumbuhnya berbagai bahan makanan untuk makhluk hidup, termasuk kita. Kita makan nasi itu ada di tanah, beras ya ada di tanah. Nah, tanah itu apakah dicemari dengan sampah atau limbah, maka komponen tanah itu menunjukkan bagian dari derajat kesehatan. Ya, derajat kesehatan tanah itu akan mempengaruhi kesehatan lingkungan di mana kita bekerja. Termasuk juga kualitas biologi. Kualitas biologi misalnya apakah di lingkungan itu ada misalnya nyamuk demam berdarah, adakah misalnya anjing rabies, apakah ada misalnya banyak tikus, banyak kecoa, banyak lalat, dan lain sebagainya. Itu adalah biota atau makhluk biologi yang ada di sekitarnya. Semua komponen-komponen ini ikut mempengaruhi kesehatan lingkungan kerja dan termasuk juga produktivitas pekerja. Jika kualitas komponen-komponen lingkungan yang berupa air, udara, tanah, biologi yang ada di sekitarnya itu dapat mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan para pekerja industri. Nah, lalu kita bisa mengacu pada sejarah perkembangan industri dan tenaga kerja terkait dengan kesehatan lingkungan kerja. Bahwa manusia dalam peradabannya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kemudian kita lihat dari perkembangan industri dan proses-proses produksi, di mana produksi dulunya adalah produksi dalam bentuk diproduksi dalam rumah tangga atau home industry, kemudian dalam bentuk produksi kerajinan, kemudian berkembang menjadi produksi dengan sistem pabrik yang lebih modern, dengan produktivitas yang tinggi, dengan jumlah produk yang lebih banyak. Nah, dengan adanya revolusi industri yang ditandai dengan adanya penggunaan mesin-mesin, peralatan yang canggih, sehingga membutuhkan banyak bahan baku, dan bahan baku ini adalah bagian dari sumber daya alam. Kedua, membutuhkan banyak tenaga kerja. Sebagai tenaga kerja itu termasuk sebagai sumber daya manusia. Kemudian sejarah lainnya adalah angka kecelakaan kerja yang sangat tinggi dan munculnya beberapa jenis penyakit akibat kerja
yang angka kecelakaan kerjanya adalah cukup tinggi. Kalau kita lihat definisi kesehatan kerja menurut Komisi Gabungan antara ILO dan WHO, di mana kesehatan kerja itu adalah suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi para pekerja di semua jabatan, dan upaya pencegahan penyimpangan kesehatan di antara pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan. Kemudian upaya perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari pengaruh risiko atau akibat faktor yang merugikan kesehatan. Kemudian penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi, dan kemudian diringkaskan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada jabatannya. Jadi kesimpulannya bahwa ada hubungan antara manusia dengan pekerjaannya, bisa manusia menyesuaikan diri dengan pekerjaannya, dengan teknologi yang dihadapinya, atau sebaliknya, mesin, alat produksi yang harus disesuaikan dengan kondisi pekerja. Sehingga dengan demikian bahwa kesehatan kerja itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja di mana dia bekerja, termasuk proses-proses adaptasi yang dilakukan oleh manusia atau pekerja di lingkungan kerjanya, sehingga setiap pekerja itu dapat bekerja dengan selamat, sehat, dan menghasilkan produk yang dengan produk yang berkualitas tinggi dan produktivitas yang tinggi. Kemudian dalam kajian kesehatan lingkungan kerja, maka fokus utama K3 adalah satu, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan efisiensi dalam bekerja dan berkarya. Fokus yang kedua adalah memperbaiki kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang mendukung program K3. Yang ketiga adalah bagaimana mengembangkan organisasi kerja dan budaya kerja ke arah yang mendukung program K3 di tempat kerja, dan dalam mengerjakan yang demikian itu juga meningkatkan suasana sosial yang positif dan operasi yang lancar, serta dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Kemudian kesehatan kerja dalam sistemnya itu terdiri dari 4 subsistem atau 4 komponen. Pertama, ada subsistem promosi kesehatan pekerja. Jadi bagaimana upaya untuk mempromosikan, meningkatkan kesehatan pekerja. Kedua adalah hygiene industri atau industrial hygiene. Industrial hygiene itu adalah bagaimana industri itu berlingkungan yang bersih, air bersih, ketersediaan air yang bersih, kemudian semuanya apik, ya,
kualitas udara di dalam ruangan kerja itu baik, kemudian temperatur ruangan kerja tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, kemudian tidak terlalu pengap. Nah, ini adalah masuk dalam golongan higiene industri. Kemudian sistem ketiga adalah ergonomi industri, yaitu bagaimana hubungan antara manusia dengan alat kerja dan teknologi yang ditanganinya pada waktu bekerja. Dan subsistem yang keempat adalah pengembangan organisasi kerja dan budaya kerja yang mendukung kesehatan kerja. Harus kita ingat bahwa pengembangan organisasi kerja, kalau organisasi kerjanya itu berada pada perusahaan yang memproduksi produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan, maka organisasinya harus mengarah pada organisasi pengelolaan kesehatan yang biasa disebut sebagai HSE, Health and Safety and Environment. Jadi yang diutamakan adalah kesehatan. Tapi kalau industrinya adalah industri yang lebih intens memberikan dampak pada keselamatan kerja, maka organisasi kerjanya harus mengarah pada SHE, Safety and Health Environment. Ya. Jadi ada dua jenis organisasi yang mengarah pada pengelolaan kesehatan, yaitu healthy, dan satu lagi organisasi kerja yang mengarah pada aspek safety. Jadi safety itu singkatannya S, kalau kesehatan healthy singkatannya adalah H. Jadi ada organisasi HSE, ya, manajer HSE, berarti perusahaan itu lebih terfokus pada kegiatan yang berbahaya bagi kesehatan pekerja. Sedangkan SHE itu perusahaan atau industri yang kegiatannya lebih banyak menimbulkan dampak pada aspek keselamatan pekerja. Nah, lalu ada istilah PAK atau PAK, itu singkatan dari penyakit akibat kerja. Penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor berbahaya yang ada di dalam lingkungan kerja industri itu diketahui sejak lama. Pertama, pada zaman Mesir kuno, di mana kesehatan petani pada waktu itu, pekerja pencelupan, ya, itu menderita penyakit yang sama. Jadi kesehatan para petani dan pekerja pencelupan, yaitu pencelupan pewarna tekstil, ya, itu menderita penyakit yang sama. Apa penyakit yang sama? Sebagai contoh, ada dampak dari penyakit gatal kulit, ya, yang disebabkan oleh air limbah tekstil, kemudian mengalir ke sawah petani. Nah, pada saat petani bekerja, dia kulitnya tercemar dengan air tekstil, pewarna tekstil. Sedangkan pekerja pewarna tekstil memang terlibat langsung dengan larutan pewarnaan, ya, pencelupan, sehingga mereka terkena dampak penyakit akibat kerja yang sama. Kemudian kita lihat lagi pada zaman Yunani dan Romawi, ada kasus keracunan PB atau timbal, kemudian keracunan kuprum atau tembaga pada pekerja tambang. Jadi keracunan PB dan CU banyak ditemukan di pekerja tambang.
apakah itu pekerja tambang batu bara atau pekerja tambang emas dan lain sebagainya. Jadi di dalam tanah pekerja tambang itu banyak yang terjadi keracunan PB dan CO. Dan itu paparannya bisa melalui pernapasan maupun melalui kulit. Kemudian pada saat sebelum Raja Ramazini, itu Paracelsus, terlihat penyakit akibat logam. Jadi orang pertama, Paracelsus ini adalah orang pertama untuk kesehatan industri. Jadi dia menemukan penyakit akibat logam. Contohnya adalah penyakit minamata. Jadi penyakit minamata itu ada bengkak-bengkak di kaki, kulit, kemudian di tangan, kemudian berdampak lebih lanjut pada serangan pada hati, limpa, karena para pekerja banyak menggunakan zat-zat yang mengandung logam berat, ya, logam berat, sehingga logam berat tadi masuk melalui kulit. Kemudian pada tahun 1633 sampai tahun 1714, Ramazini ini, Bapak Ilmu Kesehatan Kerja, menulis buku penyakit jabatan dan cara pencegahannya. Jadi penyakit jabatan ini artinya adalah penyakit akibat pekerjaan. Jadi jabatan itu sama dengan pekerjaan. Dan bagaimana cara pencegahannya. Kemudian pada saat revolusi industri, maka keluarlah aturan tentang kesejahteraan pekerja. Kemudian kita lihat perbedaan antara penyakit akibat kerja, occupational disease, dengan penyakit karena hubungan kerja, work-related disease. Kalau penyakit akibat kerja, itu adalah faktor pekerjaan menjadi faktor etiologi yang predominan. Jadi faktor pekerjaan, ya, apa yang dikerjakan itu adalah faktor etiologi yang predominan, yang mengarah pada faktor yang dominan. Yang kedua, penyakit akibat kerja berkaitan antara penyebab dan efek atau sebab akibat, antara potensi bahaya dengan penyakit yang ditimbulkan. Dan penyakit akibat kerja ini, faktor ketiganya adalah faktor penyebab murni dari pekerjaan itu sendiri dan pengaruh lingkungan kerja di mana dia bekerja. Sedangkan penyakit karena hubungan kerja atau work-related disease itu adalah faktor pekerjaan yang berinteraksi dengan faktor-faktor lain sehingga timbul penyakit. Jadi faktor pekerjaan berinteraksi dengan faktor-faktor lain sehingga menimbulkan penyakit. Kemudian yang kedua adalah faktor penyebab, merupakan multifaktorial atau penyebab ganda atau penyebab secara kompleks, ya, sehingga menimbulkan penyakit karena hubungan kerja. Jadi kalau yang pertama penyakit akibat kerja adalah penyakit ditimbulkan oleh faktor pekerjaannya itu sendiri. Jadi ada juga faktor sebab akibat dari antara potensi bahaya dengan penyakit yang ditimbulkan. Misalnya, penyakit akibat kerja ini adalah kalau orang bekerja di bagian konstruksi banyak debu, maka debu itu adalah sumber penyakit yang menjadi faktor dominan. Dia batuk. Jadi penyakit yang ditimbulkan adalah penyakit batuk atau ispa. Kemudian kalau penyakit akibat kerja, misalnya kita lihat di pabrik tahu. Pabrik tahu itu pekerja lebih banyak bergelut dengan faktor air, lembab. Maka dapat diduga penyakit akibat kerjanya satu adalah kutu air, gatal-gatal, kemudian
bisa mengakibatkan kulit ya menjadi iritasi dan lain sebagainya. Sedangkan penyakit karena hubungan kerja adalah di mana faktor pekerjaan itu berinteraksi dengan faktor lain sehingga timbul penyakit. Misalnya seorang sopir ya pekerja driver, dia bekerja driver, katakanlah dia bekerja steady, tetap konstan, maka penyakit yang diderita karena hubungan kerja itu adalah dia misalnya sakit ambeien karena tidak bergeraknya tidak terlalu banyak, jadi duduk terus kerja. Nah ini ada interaksi antara faktor pekerjaan dengan faktor-faktor yang lain sehingga timbul penyakit. Nah selanjutnya apa itu higiene industri atau industrial hygiene? Industrial hygiene itu adalah ilmu yang mempelajari kemudian melakukan proses evaluasi dan selanjutnya mengontrol semua pengaruh dari lingkungan kerja industri yang menyebabkan timbulnya penyakit, yang menyebabkan gangguan kesehatan, yang menyebabkan gangguan kenyamanan bagi pekerja. Kemudian pada hygiene industri ini juga dilakukan penilaian terhadap faktor-faktor penyebab penyakit dalam lingkungan kerja melalui pengukuran yang kemudian hasilnya dipergunakan sebagai dasar tindakan korektif terhadap lingkungan kerja industri. Jadi tadi sebut di awalnya saya katakan hygiene industri tadi bagaimana kesehatan air yang ada di dalam perusahaan tempat dia bekerja, ketersediaan air bersih, ketersediaan NJK, ya, tersedianya udara, kualitas udara yang baik, yang memberikan kenyamanan pada pekerja, kemudian temperatur udara di dalam ruangan yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, kemudian juga faktor kelembapan udara di dalam pabrik. Kemudian kesehatan kerja industri. Kesehatan kerja industri itu mempelajari bertujuan untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Selanjutnya, tujuan utama kesehatan kerja industri atau hygiene industri tadi adalah sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan kerja, di mana derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan kasus kecelakaan kerja yang terjadi itu adalah seminimum mungkin. Dan peristiwa ini atau derajat kesehatan yang tinggi dan angka kecelakaan kerja yang rendah itu harus terjadi berlangsung secara berkelanjutan. Jadi zero accident dan zero accident baik terhadap kesehatan maupun terhadap keselamatan. Nah, tujuan yang kedua adalah sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan K3. Nah, lalu apa gangguan kesehatan dan gangguan terhadap daya kerja atau kemampuan
Agar pekerja berada dalam keserasian yang sebaik-baiknya dengan lingkungan kerja, maka perlu adanya keseimbangan di antara satu, ada keseimbangan antara beban fisik, yaitu beban kerja, yaitu beban secara fisik, beban mental pekerja, beban sosial. Beban sosial itu misalnya ada pekerja yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ya, di lingkungannya di rumah maupun di lingkungan dia bekerja, barangkali dia diremehkan oleh orang, dihina oleh orang, dan lain sebagainya. Kemudian beban ekonomi dan beban secara budaya. Apa beban secara budaya? Beban secara budaya itu misalnya begini, budaya orang Bali bahwa pada saat ada nyepi, maka tidak boleh ada yang kerja pada hari nyepi. Nah, sementara bagi orang yang bekerja, yang biasa bekerja, ini menjadi beban, lain sebagainya. Jadi ada beban kerja secara fisik, secara mental, secara sosial, secara ekonomi, dan budaya. Termasuk juga misalnya budaya orang Muslim adalah mengerjakan sesuatu yang halal. Nah, kebetulan dia bekerja di pabrik yang memelihara babi atau yang menggunakan babi. Ini akan menjadi beban bagi dia. Jadi tidak sesuai dengan hati nuraninya di mana dia bekerja. Kemudian yang kedua adalah beban tambahan akibat dari lingkungan kerja fisik, akibat dari lingkungan kimiawi, lingkungan biologi, lingkungan fisiologis, dan lingkungan ada beban karena aspek mental psikologis. Jadi beban tambahan dari aspek lingkungan kerja secara fisik adalah misalnya beban temperatur ruangan yang tinggi atau barangkali ruangannya itu sesak ini padat, crowded, itu juga menjadi beban. Atau lingkungan kerjanya itu bising, sehingga itu adalah bising itu menjadi beban. Kemudian secara kimiawi barangkali dipengaruhi oleh bahan-bahan kimia yang timbul pada saat bekerja, atau dia memang bekerja di lingkungan yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Sebagai contoh, pekerja SPBU, dia pasti yang bekerja SPBU pasti dia menghirup gas metan yang keluar dari penguapan bahan bakar, dan itu akan mempengaruhi dia dan menjadi beban. Jadi bekerja dengan itu menjadi mental down atau menjadi kemampuan kerjanya berkurang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan dari kapasitas kerja, tergantung pada keterampilan. Jadi kerjanya itu tergantung pada keterampilannya. Kalau dia kurang terampil, maka dia akan mengalami gangguan kerja. Kemudian keserasian, ya, faktor keserasian atau fitness, kecocokan, kesesuaian, kemudian keadaan gizi, jenis kelamin, ya, apakah suatu pekerjaan itu harus dilakukan oleh laki-laki, ternyata yang mengerjakan adalah perempuan misalnya, atau sebaliknya, pekerjaan perempuan yang dikerjakan oleh laki-laki, sehingga yang bekerja merasa tidak nyaman. Ya, jadi kapasitasnya dia laki-laki, tapi yang dikerjakan adalah pekerjaan perempuan. Ini adalah gangguan terhadap produktivitas dalam bekerja. Kemudian keadaan gizi, makanan yang makanan asupan, kemudian masuk usia, ya, usia semakin tua ya jelas kemampuannya semakin berkurang, dan termasuk juga ukuran tubuh.
orang punya ukuran tubuh postur tinggi dengan rendah itu pasti ada mengalami gangguan pada saat dia bekerja menggunakan teknologi yang tidak sesuai dengan postur atau ukuran tubuhnya. Kemudian kita lihat penyakit akibat kerja di lingkungan industri. Ada beberapa kejadian timbulnya penyakit akibat kerja itu dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Satu penyakit akibat kerja yang dipengaruhi oleh faktor fisika lingkungan. Fisika lingkungan tadi bising, panas. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok akibat pengaruh lingkungan kimia. Seperti tadi adanya gas, bau, ya. Atau barangkali bahan kimianya itu bikin mual, bikin pusing, atau bisa bikin kita pingsan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pengaruh infeksi. Jadi bekerja lingkungan misalnya bekerja di industri yang menangani hewan. Misalnya industri susu, hewannya adalah sapi. Nah, sapi itu ada infeksi. Infeksinya apa? Infeksinya misalnya ada penyakit antraks, ya. Kemudian antraks tadi itu berupa infeksi ataupun virus, itu bisa menular yang bersangkutan, sehingga pekerja yang bersangkutan mengalami kesakitan atau timbulnya penyakit, itu penyakit infeksi. Yang kelima adalah faktor fisiologi. Jadi fisiologi pengaruh ukuran tubuh, ya. Mesinnya tinggi, sementara pekerjaannya posturnya pendek atau rendah. Nah, barangkali dia bekerja itu harus jinjit, atau sebaliknya, orang yang tinggi harus bekerja agak membungkuk sehingga menimbulkan penyakit akibat fisiologi. Kemudian yang keenam adalah pengaruh mental dan psikologis. Jadi orang bisa sakit stres, ya, atau gangguan jiwa akibat pengaruh mental, psikologis. Mentalnya barangkali bekerja di ketinggian misalnya yang membersihkan gedung tinggi, padahal dia tidak suka khawatir dengan ketinggian, dan juga faktor psikologi yang menimbulkan penyakit psikologis di lingkungan industri. Kemudian kita lihat penyebab timbulnya penyakit akibat kerja. Penyebab timbulnya penyakit itu bisa dikelompokkan dalam satu, akibat pengaruh lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu sendiri adalah lingkungan suara atau bising yang bisa menimbulkan ketulian. Jadi bisa pekat, kemudian pekerja itu tuli. Kemudian pengaruh lingkungan fisik lainnya adalah radiasi sinar radioaktif. Itu bisa menimbulkan penyakit kulit atau penyakit yang dipengaruhi oleh yang mempengaruhi. Jadi radiasi tadi bisa mempengaruhi susunan darah. Jadi zat kimia di dalam darah itu akan berubah, atau bagian unsur-unsur kimia di dalam darah itu terserang oleh sinar radioaktif. Kemudian radiasi inframerah.
bisa menimbulkan katarak pada mata. Misalnya radiasi inframerah itu pada pekerja pengelasan, mengelas penglihatan sinar, seharusnya pakai kacamata yang gelap, ya. Tapi dia tidak menggunakan kacamata gelap, maka dia mudah terserang penyakit katarak. Kemudian lingkungan fisik yang suhunya tinggi itu akan mengakibatkan timbulnya penyakit heat stroke. Jadi stroke akibat panas. Kemudian frostbite. Pengaruh lingkungan fisik lainnya yang menimbulkan penyakit adalah sinar penerangan. Jadi iluminasi terlalu rendah, sinar penerangan lemah, kelainan bisa menimbulkan penyakit kelainan pada mata dan menimbulkan kelelahan. Kemudian penerangan karena silau itu bisa menimbulkan kecelakaan, ya, karena penerangannya silau, mudah timbul kecelakaan kerja. Kemudian penyebab timbulnya penyakit akibat pengaruh lingkungan kimia. Pertama, debu. Debu yang dari asbes, silikosis namanya, disebut pneumoconiosis. Ya. Jadi debu yang mengandung silikon, debu yang mengandung asbes. Jadi misalnya bersin, orang suka bersin-bersin, itu karena penyakit pneumoconiosis. Kemudian pengaruh kimia berupa uap, yaitu metal foam vapor. Jadi ada uap atau asap dari pembakaran besi. Kemudian bisa menimbulkan penyakit kulit dan juga bisa terjadi keracunan. Kemudian lingkungan kimia lainnya adalah lingkungan bekerja itu banyak gas CO dan kurang O2. Terbentuklah karboksi hemoglobin. Sehingga gas CO yang terlalu banyak itu akan mengurangi oksigen, sehingga akan membentuk karboksi hemoglobin. Kemudian larutan kimia, ya, bisa menyebabkan penyakit kulit, ya, gatal-gatal. Kalau tadi mina mata karena logam, orang bisa tangannya menjadi bengkak dan lain sebagainya. Atau kalau terkena larutan bahan kimia, misalnya favorit, bisa terjadi infeksi pada kulit. Kemudian kita lihat pengaruh lingkungan biologi. Kalau tadi fisika, kemudian kimia, dan sekarang akibat pengaruh biologi. Antaranya adalah infeksi penyakit kulit yang disebabkan oleh bibit penyakit antraks, brucella pada pekerja penyamakan kulit. Kemudian akibat pengaruh lingkungan fisiologis yang diakibatkan oleh peralatan yang tidak anatomis, ya, atau tidak ergonomik. Tidak anatomis yaitu anatomis tubuh, tidak sesuai dengan tubuh, atau tidak ergonomik, tidak sesuai dengan antara kemampuan pekerja dengan alat teknologi yang dihadapinya, sehingga akan menimbulkan kelelahan dan berubah menjadi
berubah fisik pekerja, merubah fisik pekerja. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh mental psikologis yang diakibatkan oleh hubungan kerja yang tidak baik, membosankan, kerja yang sifatnya monoton. Dia akan menimbulkan penyakit ya, secara mental dan psikologis, malas bekerja. Kemudian dilakukan diagnosa penyakit, ya, penyebab timbulnya penyakit itu. Dilakukan diagnosa penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja. Itu berbeda dengan diagnosa penyakit secara umum. Sehingga pemeriksaan klinis tidak cukup dan harus dilakukan penelitian secara teliti di tempat kerja. Kemudian bagaimana pekerja melakukan pekerjaannya atau cara kerjanya. Kemudian dilakukan wawancara oleh ahli K3 dan barangkali harus mengisi kuesioner yang diisi oleh pekerja untuk mengetahui keadaan sebelum bekerja, kemudian mencari informasi kebiasaan hidup pekerja, apakah dia merokok, alkoholik, suka ngopi, atau narkoba, dan hal-hal lain yang sifatnya mendukung pemeriksaan secara klinis. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan penelitian tentang penyakit akibat kerja. Pertama dilakukan adalah penelitian tentang riwayat penyakit dan riwayat pekerja. Jadi riwayat penyakit pekerja dan riwayat pekerjaan pekerja sendiri. Ini diteliti sejak timbulnya gejala sejak dini dan bagaimana perkembangan penyakit selanjutnya yang dikaitkan dengan pekerjaan. Itu sejak awal, sebab ada kemungkinan dapat diakibatkan oleh pekerjaan terdahulu atau pekerjaan yang dia lakukan sebelumnya, sebelum bekerja di industri ini. Kemudian yang kedua, dilakukan pemeriksaan secara klinis untuk menentukan tanda dan gejala yang sesuai suatu sindrom. Sebagai contoh, pneumoconisiosis tadi, karena keracunan PB. Ada noda timah hitam pada gusi. Jadi orang keracunan PB itu bisa diindikasikan pemeriksaan secara klinis adanya noda hitam pada gusi. Jadi seperti apa, karang ya, karang di gigi warna hitam. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratorium untuk memastikan dugaan yang diperoleh dari pemeriksaan secara klinis dengan memeriksa darah, kemudian memeriksa air seni, dan memeriksa feses ya atau tinja dan lain-lain. Kemudian dilakukan ronsen untuk menentukan apakah dia memiliki penyakit paru-paru. Kemudian selanjutnya pemeriksaan di ruangan kerja yang ada kaitan dengan penyakit akibat kerja dari lingkungan kerjanya. Sebagai contoh, pneumoconisiosis tadi harus diteliti kadar debu yang terkandung di udara daerah dia bekerja pada saat dia bernapas. Itu debu ukuran 5 sampai 10 mikron itu ada berapa? Kemudian dibandingkan dengan baku mutu partikulat meter standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, lalu bagaimana
cara atau metode pengawasan lingkungan kerja. Metode pengawasan lingkungan kerja itu pada sumbernya itu meliputi substitusi bahan. Jadi lingkungan kerja yang menimbulkan dampak pada pekerjaan itu substitusi bahan, itu di lingkungan kerja yang pemeliharaan lingkungannya bersih atau good housekeeping. Kemudian pada penerima atau pekerjanya diberikan training dan penyuluhan. Jadi kalau misalnya bahan baku itu dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, maka bahan baku tadi diganti, dicari substitusinya. Dilakukan pemeliharaan lingkungan secara bersih atau good housekeeping. Kemudian apabila pada sumbernya dilakukan perubahan proses produksi. Jadi perubahan proses produksi misalnya di lingkungan kerja itu diberi ventilasi. Jadi kalau ada bahan yang menimbulkan penyakit, misalnya pekerja panel board yang ada patrian itu, ya, pada waktu mematri itu keluar asap, asapnya itu bisa langsung ke hidungnya, terhirup. Nah, teknologinya dibuat ventilasi. Kalau tidak mampu ada ventilasi, maka ditambah dengan exhaust. Jadi penyedot itu, udara penyedot. Kemudian bisa juga menghentikan proses produksi kalau terjadi penyakit akibat kerja pada pekerja. Jadi menghentikan proses produksi atau di lingkungan kerja itu sendiri adalah diperlebar jarak sumber pencemar dengan penerima atau pekerja. Kemudian barangkali ditempatkan pada ruangan khusus yang ada air conditionernya. Dan cara lain pada sumber adalah mengisolasi proses produksi dari bahaya terhadap pekerja. Jika di lingkungan kerja, lakukan pengontrolan secara terus-menerus terhadap proses produksi. Kemudian pada penerima atau pekerja, itu di tempat kerjanya harus dipasang alat pemantauan film badge, ya, untuk menentukan apakah dia atau pekerja itu seorang pekerja yang harus berada di tempat tertentu, ya, secara terbatas. Misalnya di daerah bisingnya itu lebih dari 85 desibel, maka dia harus ditempatkan di ruangan istirahat. Itu paling tidak 1/4 dari jumlah jam kerjanya. Jadi misalnya 15 menit bekerja, kemudian 45 menit dia harus berada di luar ruang yang tidak bising tadi. Kemudian bagaimana mengontrol lingkungan kerja? Cara melakukan pengontrolan lingkungan kerja selama periode pekerjaan itu berlangsung dan harus dikait dengan risiko yang terjadi apabila penanganannya kurang benar. Kemudian di dalam pengawasan akan dibahas mengenai potensi-potensi dari risiko yang ditemukan dalam kegiatan industri terhadap kesehatan pekerja dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut menjadi serendah mungkin atau sekecil mungkin. Nah, lalu apa kompetensi yang harus dimiliki oleh peneliti penyakit akibat kerja? Jadi biasanya tim K3 itu ada ahli peneliti terkait dengan penyakit akibat kerja. Biasanya adalah dokter
atau yang punya register tentang kesehatan lingkungan kerja, sarjana kesehatan lingkungan kerja. Potensi yang pertama adalah mampu mengenal faktor-faktor lingkungan kerja industri yang memberikan pengaruh pada kesehatan kerja, yang bisa mempengaruhi kenyamanan di dalam pekerja, yang kemudian kaitannya adalah dengan produktivitas kerja. Kemudian kompetensi lainnya adalah peneliti PAK ini harus mampu mengevaluasi lingkungan kerja dengan melakukan pengukuran. Jadi misalnya mengukur suhu ruangan, bagaimana suhu ruangan yang terlampau tinggi, mengontrolnya menjadi rendah, bagaimana caranya, kemudian bagaimana caranya mengukur. Kemudian bising mengukurnya tidak bisa hanya satu spot saja, harus dilakukan pengukuran di spot-spot tertentu pada periode tertentu sehingga menghasilkan nilai rata-rata kebisingan. Jadi kebisingan itu tidak hanya dilakukan pada saat terjadi kemudian diukur bising adalah bisingnya sekian, tidak. Jadi ada metode yang digunakan sehingga yang mengukur kondisi lingkungan terkait dengan penyakit akibat kerja, dia harus paham dengan metode-metode yang dan melakukan evaluasinya. Kemudian kompetensi dari PAK ini adalah, peneliti PAK ini adalah mampu menyimpulkan apa yang diperlukan untuk mengurangi dan mengontrol pengaruh lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologi, sosial, mental, psikologis, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan penyakit akibat kerja. Jadi dia harus bisa menyimpulkan apa yang perlu dikurangi. Kemudian aspek jenis atau bidang pekerjaan yang dilakukan, yang harus dikenalkan pada para pekerja agar pekerja tidak mudah terserang penyakit akibat kerja. Pertama adalah pengenalan lingkungan kerja. Jadi pekerja harus diperkenalkan dengan lingkungan kerjanya. Dan pengaruhnya yang kemudian dapat dikategorikan sebagai 4 kategori, yaitu lingkungan kimia. Jadi pekerja harus dikenalkan lingkungan kimia itu apa, kemudian lingkungan kimia yang sifatnya cair, sifatnya debu. Sifatnya debu itu adalah kimia, misalnya asap mengelas, itu ada partikulat yang mengandung logam berat. Asap dari knalpot diesel yang ada di dalam pabrik. Uap, kemudian secara fisika, elektromagnetik, radiasi, ionisasi, bising, vibrasi, panas. Kemudian pengenalan tentang lingkungan kerja secara biologi, ada insekta, fungi, bakteri, virus. Kemudian secara agronomi, hubungan antara alat yang digunakan dengan yang digunakan pekerja, yang disesuaikan dengan organ bentuk tubuh atau bentuk tubuh, dan kerja monoton. Kemudian evaluasi dari hasil penelitian lingkungan kerja dan memberikan pendapat, usulan, perbaikan untuk disesuaikan dengan standar-standar yang berlaku. Kemudian melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap bahaya yang timbul pada lingkungan pekerjaan. Itulah bidang jenis bidang pekerjaan Pak ahli PAK, ya. Ahli peneliti bidang penyakit akibat kerja. Kemudian ahli peneliti penyakit akibat kerja
ini dalam melaksanakan pekerjaannya, dia itu harus mengumpulkan data primer dan data sekunder dari industri yang bersangkutan. Kemudian melakukan analisis data, kemudian membuat rekomendasi dari data yang dia peroleh, kemudian menentukan hal-hal yang perlu dilakukan melalui pengontrolan dan pengukuran agar bisa dicegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan. Kemudian tindakan yang perlu diambil sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan. Misalnya pengukuran kualitas udara, lalu apa tindakannya? Kalau kualitas udara misalnya gas CO-nya terlalu tinggi, lalu bagaimana cara mengontrolnya? Biasanya dalam pelaksanaannya kalau CO terlalu banyak, maka pengontrolannya adalah dengan memberikan semacam uap air, ya, uap air, humidifier ditembakkan dari langit-langit pabrik ke bawah sehingga CO tadi ditangkap oleh air sehingga dia jatuh dalam bentuk karbon dioksida. Hidrokarbon H2CO3. Kemudian habis ya. Teknis ya pelaksanaan. Jadi tindakan yang perlu diambil dari pelaksanaan pekerjaan dari ahli, peneliti, penyakit akibat kerja. Jadi tindakan apa yang perlu diambil sesuai dengan hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Ya. Oke, sekian.